Yo, now I'm going to show you a house that you never seen before. Sebuah rumah bergaya Scandinavian vintage yang very unique, very personal touch yang akan kita review. Yang satu ini, siapkan, check this out. Hai Amanda. Hai. Ini rumahnya kok unik ya, special. Scandinavian. Dari depannya itu sudah kelihatan bling-bling. Mas, rumah ini kayaknya hampir setiap garis depannya tuh gak ada yang polos ya temboknya ya. Semuanya bertekstur, semuanya bertekstur. Betul. Semuanya punya pola, punya pattern. betul. Wah, apa-apaan ini bisa rumah semuanya dikasih finishing loh temboknya ini ya. Iya, dan semuanya kalau ngasih tekstur itu juga nggak murah sih harusnya. Yes, ini kayak ini ya, tembok depannya ini bisa full Betul. semua dikasih marmer ini. Jadi marmernya pun dia masih dalam permainan, ada teksturnya, ada tali airnya, bikin tampak lebih manis. Kalian lihat sendiri ya, ini Batunya. rumahnya nggak biasa-biasa loh. Finishingnya aja tuh udah semuanya kayak nggak kelihatan temboknya sama sekali. Iya, betul, Ya betul, kan? betul. Kemudian ini kita tadi ke jalan ya, dari pintu depan itu semuanya sudah dikasih pattern industrial full. Ya, ini patternnya batu industrial seperti kayak batu yang dibakar gitu ya. Betul. Jadi terus kemudian yang itu juga dipakai untuk sebagai pot taman bunga ya. Ya, nah Depan ini yang situ. seperti ini nih. Ini betul-betul very solid. Dan di sini nih teksturnya betul-betul adalah batu yang dibakar ya. Jadi ini kelihatan very strong yang seperti ada di rumah-rumah industrial kelas atas. Dan ini semuanya tertutup ya ini ya, full. Full. Nggak ada satupun 1 inci pun. 1 inci pun yang dibiarkan Polos. terbuka kelihatan dindingnya. Bahkan tangganya pun juga full ya, seperti itu ya. Betul kok. Ya, nah ini Naik juga yuk kita ke lihat teras. lantainya ini granit tile ini kayaknya ini ya. Lantainya dia pakai granit tile, warnanya sesuai sih sama tema industrial Mas Ian. Jadi hitam-hitam begitu, terus Nah. kemudian untuk terasnya ada yang bikin tampak manis juga, jadi dia nggak polos. Ini sengaja dikasih semacam pembatas ya dari teras karena ketinggian teras ke lantai area carport ini cukup tinggi ya. Jadi memang ini Betul. dibatasi dengan satu tempat tanaman ya yang diberikan tanaman yang merambat seperti ini. Seperti itu. Tapi sebelum kalian lebih lanjut nanti, jangan lupa subscribe channel YouTube Xavier Marks Indonesia dan terus tonton video kami. Nah, apalagi yang spesial dari rumah ini, An? Nah, kalau misalnya kalian lihat di belakang ini ada pintu utama yang menjadi center point kalau misalnya kita pertama kali masuk ke dalam rumah. Pintunya ternyata juga spesial. Ya, kira-kira ini center point-nya. Kenapa nih kalau dibilang center point nih? Jadi untuk tingginya dia itu kurang lebih sekitar 3 meter, terus kemudian dia pakai kayu yang solid. Kalau Wow. mau buka, Pintunya tingginya 3 meter, ya di atas rata-rata pintu normalnya. Dan kemudian ini solid wood semuanya. Solid dan wood. bahkan handrailnya itu dari bawah Sampai atas. sampai ke atas full, bukan pegangan pintu yang Kecil biasa-biasa. Dan ini juga di texture ya pintunya ya. Sehingga ini bisa dipastikan secara bahan dan pengerjaan ini pasti extra effort bikin jadi lebih mahal. Betul. Jadi ini luar biasa presisi juga untuk perkara teksturnya ini kelihatan sangat halus sih pengerjaannya. Nah, kemudian kalau kalian lihat di atas ya, plafon dari area teras ini juga bisa kita ulas. Kalau kalian lihat di sini ya, plafonnya itu ternyata ada kayak trapnya. Jadi ada trap pertama yang langsung di atas, kemudian tuh ada kayak list plangnya lagi ya di atas ya. Ya. Itu ada kayak 2 list plang lagi, itu sebagai permainan tampak depan fasad sehingga membuat lebih unik lagi ya karena Jadi di sini- kelihatan lebih berdimensi nih kok. Iya, Seperti kelihatan itu. lebih berdimensi rumahnya. Nah, di atas bagian sini, plafon yang langsung di area teras ini, atasnya juga dikasih kayu itu ya. Motif kayu. Motif Tapi kayu sebenarnya ini juga bukan kayu asli, tapi kalau ini lebih ke arah PVC. Jadi dia juga tahan air, untuk perawatannya lebih gampang. Sudah Oh, ini dipikirkan PVC, bukan kayu untuk asli ya berarti ya? Jadi sudah dipikirkan sedemikian rupa, tampaknya tetap indah tapi untuk fungsionalitasnya juga dapat. Oke. Gitu. Wow. Yuk kalau mau kita pengen masuk ke dalam yuk. Weh. Ini rumah Silahkan. apa gedung kantor? Tinggi amat plafonnya.
Ini plafonnya tinggi banget loh. Betul sih, ini untuk plafonnya kurang lebih kalau kita lihat sekitar 3,7 ya. 3,7 meter untuk sebuah living room. Ngomong-ngomong, ini rumah luasnya berapa sih? Untuk rumahnya sendiri ini luasnya di sekitar 294, jadi 8, lebarnya panjangnya kali 24 meter 8 persegi. kali 24. Betul. Bangunannya? Bangunannya sendiri sekitar 350. 350 ya. Nah untuk rumah lebar 8 kali 24 ini gila loh. Dan dia ini Ketinggian- split level. Split level. Split level. Dan ketinggian 2,5. plafonnya ini di atas rumah biasa-biasa ini. Betul. Jadi kelihatan juga rumah itu tampak lebih megah, Lebih luas, ya. lebih luas. Betul. Dan permainan lampunya dia ini yang bikin juga tambah manis Ya. tuh. Dan kalau kamera bisa masuk ke sini, ya kalau kamera bisa muter sedikit. Nah ini kita bisa lihat adalah detailnya dengan frame yang menjadi kusen ya, kusen Betul. dari living room. Ini frame-nya pun bisa lihat ini ada kayak desainnya ya. Iya, Jadi jadi nggak dia bukan biasa-biasa. polos gitu aja Bukan sih, semuanya ada polosan. patternnya. Betul, ada patternnya. Dan ini dibuat betul ya. Ini adalah kualitasnya finish good ya. Betul, jadi untuk aluminiumnya sendiri dari owner rumah ini kasih kualitasnya yang paling bagus. Finish good dari Finish brand good. ternama titik-titik yang kita nggak sebut. Ya. Jadi betul-betul ini bisa precise ukurannya dan dengan precise-nya tersebut mengurangi juga kebisingan yang timbul dari luar. Betul. Ya. Nah ini kita jalan ke lorong. Di sini ini adalah area ini seperti powder Powder room room. ya, betul. Ada powder room di sebelah sini dan kemudian ada area. Ada ini- bukaan area. Ini semacam kayak mini courtyard ya, jadi kayak ada taman kecil yang ada di samping sini ya. Betul. Ya, kita Oh, buka dari kita situ. buka. Ini meskipun bidangnya besar sekali kok Daniel tahu kalau geser ini ringan banget kan? Yes. Itu menunjukkan betapa bagusnya kualitas dari finish good-nya aluminium ini. Dan kalau kalian bisa lihat ya, itu ternyata ini courtyardnya ini bukaannya sampai atas, memberikan sebuah aksen garis symmetrical, geometrical yang bagus banget karena ini tinggi, membuat pencahayaan bisa masuk dari atas. Dan di bawah ini juga sudah menggunakan lantai kayu ya, dengan finishnya ini seperti glossy furnish gitu ya. Betul, itu finishnya glossy finish, jadi lebih mudah juga untuk perawatan sebetulnya sih kok. Perawatannya lebih gampang. Jadi kalau kena air atau kena air hujan seperti itu lebih gampang untuk mengeringkan. Supaya lebih natural, di samping kirinya ini udah dikasih batu-batu kali ya, warna putih. Oh, batu-batu iya, iya. kali. Dan kemudian juga sudah diberikan aksen berupa lampu sorot yang menyorot dari tekstur dinding bangunan, karena lagi-lagi ini dindingnya nggak polos. Dindingnya ini betul-betul di tekstur ya di beberapa Pakai area cat kamprot. dan dicat juga penuh. Gila nggak, ini betul-betul every detail itu kayaknya ownernya nggak mau buang-buang tempat ya. Betul. Betul-betul semua area itu di finishing ya oleh ownernya. Nah kalau kita lihat sekarang, ini adalah ruang keluarga. Nah ruang keluarganya juga terkesan lumayan lapang karena plafonnya yang cukup Plafonnya tinggi banget. Nice, dan di Masih belakang ada juga bukaan. masih ada area courtyard lagi kecil ya. Gimana nih cara bukanya? Waduh, ini saking Oh, oke. saking canggihnya. Nah, ini masih ada taman kecil ya, yang juga memberikan akses sirkulasi udara sampai ke atas. Temboknya juga dibuat pattern yang ada teksturnya. Di samping juga diberikan sedikit area untuk Seger banget nih. tanaman perdu ya di sini ya. Betul, jadi masih ada tampak hijaunya meskipun rumah ini temanya industrial. Yes. Tapi kelihatan banget industrialnya karena lantainya pun di sini pakai motifnya juga motif-motif batu kecil-kecil ya, industrial banget. Betul. Warna dark gray. Nah, sedangkan untuk main living roomnya karena mau kelihatan bersih rupanya, dia kasihnya semuanya adalah granital ya, yang Warnanya putih ivory ya. Betul, ivory dia. Mungkin kita bisa lihat ke area servis juga kok. Boleh. Area servisnya spesial juga ini. Ada apanya nih? Jadi kalau misalnya rumah ini area servis itu sudah benar-benar terpisah, dia punya satu akses sendiri dari area luar. Oke. Begitu. Jadi ini adalah akses yang menuju ke pintu halaman keluar ya. Betul. Ke garasi dari dan garasi keluar. dalam terus kemudian masuk ke area servis. Nah, jadi kalau misalkan kita sebagai owner kita pergi, ini tinggal dikunci. Betul, tinggal Ya. dikunci aman. Sehingga ART tetap ART bisa. tinggal keluar masuk dari lorong ini
langsung ke area dapur basah yang ada di belakang. Sedangkan kamar-kamar tidur ART di sebelah mana tuh? Ini kamar ART-nya ada di area sini, area jadi sebelah terpisah sini. di bagian split level yang bawah. Nah, ini adalah area untuk ART. Nah, ini. Ya, jadi di sini adalah area servis ART dan juga kamar mandinya semuanya ada di tempat. Nah, ini juga unik ya karena ada garis-garis horizontal. Itu seperti dari besi yang plat besi ya, warna hitam ya itu ya. Betul, dari Ada di atas dan bukaannya terus sampai ke atas tuh ada semacam kayak sunroof ya di atas tuh ya. Jadi bisa ada cahaya yang masuk dari atasnya. Jadi this house itu every detail tuh betul-betul count. Sangat-sangat diperhitungkan oleh pemilik. Tapi ini honestly ini ketinggian plafonnya ini kayak ketinggian plafonnya gedung perkantoran loh ini. Jadi dia lapang banget kelihatannya. Iya, masuk dalam ini feel-nya nggak kayak tinggal di rumah. Ini feel-nya seperti kita ada di building. Betul. Nah, yuk kita naik ke atas ke Daniel. Silakan. Nah, ini tangganya juga size-nya lumayan ya. Berdua aja kita masih bisa. Masih Nah, bisa. ini uniknya adalah handrailnya dari kayu. Ya, pegangan tangannya di bawahnya ini menggunakan desain juga dari metal yang motifnya ini seperti motif industrial juga ya. Nah, ini juga pijakannya dibuat dengan lapisan kayu ya, dengan furnisnya adalah furnis yang glossy, ya, ada furnis glossy. Nah, ternyata di lantai ini ada ruangan ya. Betul, jadi kita masih naik setengah lantai dari paling bawah ini kok. Ini lantai split levelnya Kita dipergunakan memilih sebagai split level, kamar. ya. Ini kamar yang ada posisinya di atas garasi betul ya. Betul, ada Ada di kamar mandi sendiri di sebelah sini. Size-nya cukup luas dan di sini punya balkoni. Balkoni. Ya, jadi ada balkoni di sini dengan railingnya menggunakan railing kaca. Oke, kita akan naik lagi ke atas. naik lagi ke atas ya. Oh, ini lucu banget ya. Oh, jadi ini kayak Dibuat semacam icon kayak gitu. Iya, dibuat kayak semacam rak-rak yang bisa Rak-rak. dikasih aksesori ya. Sebagai pemanis ruangan aja sih kok ini. Ini semacam kayak partisi ya, yang memisahkan antara area tangga dengan area main koridor. Nah, kita sekarang mau naik. Nah, kalau kalian perhatikan, di area tangga itu udah dikasih lampu penuntun ya, penunjuk jalan. Jadi di sini lampunya itu every 2 step itu ada lampu yang dipasang supaya kalau malam hari pas kita naik turun, sekalipun kita tidak menyalakan lampu-lampu utama, tetap kita bisa tetap aman ya naik turunnya. Nah, ini juga menggunakan kusen ya, yang cukup frame tinggi ini. kusen yang finish good juga bagus dan cukup tinggi, full ya. Nah, seperti ini memang kita harus perhatikan waktu kita beli rumah. Hal-hal seperti ini sangat berpengaruh kepada kualitas value Betul. dari rumah tersebut. Nah, kalau misalnya kita naik ke lantai 2 ini, itu ada 3 kamar tidur di sini. 3 kamar ya di sini ya. Kamarnya yang utama Ini adalah kamar utama. Oke. Kamar utamanya malah luas ya. Nah, ini kamar utamanya untuk area tempat tidur dan area wardrobe-nya dia sudah desain secara terpisah. Menariknya di sini kamarnya juga dikasih plafon gantung ya. Oh iya, jadi drop ceiling kelihatan Ada lebih drop manis. ceiling, kelihatan lebih mewah seperti kamar-kamar hotel ya, sehingga memang lampunya pun juga tidak kelihatan flat ya jatuhnya. Nah, ini adalah area untuk wardrobe ini mungkin ya. Betul, jadi ini area wardrobe terhubung dengan kamar mandi dalam. Wardrobe-nya gede ya, siap-siap bisa bikin lemari yang cukup besar di sini. Nah, ini adalah kamar mandi utama. Nggak pakai bathtub ya, semuanya pakai shower, tapi who needs bathtub anyway? Hari ini semuanya memang lebih praktis, lebih cepat, sudah cukup dengan adanya shower, dan bahkan di sini dikasihnya adalah rain shower. Ada toilet, ada wastafel. Nah, di sini wastafel di bawahnya dikasih kabinet dengan finishingnya adalah berupa finishing kabinet kayu. Next kita ke depan Kita untuk lihat ke sana. area kamar anak. Oke, ini adalah kamar yang ketiga, atau bisa dibilang adalah kamar anak yang kedua. Size-nya kurang lebih sekitar 3/4 dari kamar tidur utama tadi ya. Cukup tinggi, memang plafonnya nggak pakai drop ceiling ya, seperti kamar utamanya tadi. Tapi di sini juga sudah dilengkapi dengan satu kamar mandi utama. Jadi enaknya di sini kita kalau mandi itu udah nggak perlu ngantri ya, nggak perlu Betul. rebutan.
Tiap kamar punya private bathroom sendiri-sendiri kalau di sini. Sekalipun ini kamar anak, teman-teman, tapi ini size kamar mandinya itu hampir setara dengan kamar mandi yang ada di kamar tidur utama. Jadi cukup lapang, cukup lebar, pakai rain shower juga, ada wastafel, toilet, semuanya lengkap. Ya. Dan juga pakai masih ada balkon juga. Ada balkon yang menggunakan railingnya berupa kaca. Ini kamar yang terakhir ya. Ini untuk yang sebelah, kamar anak yang kedua. Nah, kamar yang terakhir ini juga dilengkapi dengan kamar mandi sendiri. Size-nya juga cukup luas, cukup lapang, bisa kelihatan. Kamera ada di daerah pintu. Saya di sini pasti saya kelihatan kecil, jadi amat. Ya. Dan di sini juga ada balkon yang menggunakan railing kaca. Nah, kalau kita mau lihat kamar mandinya juga, kamar mandinya juga di sini itu size-nya hampir sama dengan kamar mandi yang sebelum-sebelumnya ya. Cukup lapang, cukup lega. Ada rain shower, ada wastafel, ada toiletnya juga. Kesan saya masuk ke rumah ini terasa grand. Itu adalah kesan pertama. Rumah ini terasa ada unsur wow-nya. Dia minimalis tapi tetap luxe, tetap mewah. Yes. Karena di pilihan-pilihan materialnya itu dilihat secara teliti banget. Jadi kualitasnya juga menunjukkan. Industrialnya itu kuat sekali dari warna-warna yang dipilih dan materialnya. Ya, bisa dilihat kayu-kayu yang dipakai rata-rata adalah kayu-kayu dengan warna gelap. Dan kemudian juga menggunakan material metal warna hitam ya, sehingga kesannya kuat banget. Termasuk juga adalah frame jendela finish good yang dipasang ya di berbagai sisi, termasuk ada di sisi yang sini juga. Kita akan kembali ke lantai 1. Gede banget. Lebar rumah cuma 8 tapi ini bangunnya gede banget ya. Nggak kelihatan kayak cuma lebar 8 ya kok ya. Rumah kecil nggak kelihatan kayak lebar 8 ya. Kerasanya kayak rumah lebar 10 atau 11 meter. And anyway, ini sertifikatnya apa? Sertifikatnya dia ini HGB. HGB. Bisa di KPR kan Bisa di KPR kalau misalnya juga. mau. Harganya berapa? Harganya itu di sekitar 7,5 miliar. 7,5 miliar. Dan ini rumahnya adalah di daerah Pakuwon Indah, Villa Bukit Regency. Salah satu klaster di Pakuwon Indah, Surabaya yang harga tanahnya paling mahal. Paling mewah, paling mahal. Mewah. Dan spesialnya karena apa? Di sekeliling rumah ini sebetulnya adalah rumah-rumah gede, rumah-rumah gedongan, betul ya? Yang size-nya itu bisa 500 sampai dengan 1.500 meter. Mungkin hanya rumah ini dan beberapa rumah lain yang size-nya cukup kecil. Jadi sepertinya ini adalah rumah size segini yang dikurung oleh rumah-rumah sultan di kanan kirinya. Nah, kalau kalian mau membeli ini, bisa juga nanti pakai KPR. KPR, betul. Loh, kok harus pakai KPR sih? Padahal punya duit. Ya, karena biar duitnya bisa muter ya. Siapa tahu masih mau dibuat usaha atau misalnya ada cash nih harusnya, cuman daripada langsung nyemplung semuanya ke rumah kan bisa KPR dulu. Betul. Dan kalau kita ngomong KPR ya, KPR Danamon menyediakan fasilitas yang lebih. Namanya adalah KPR Lebih. Oh, KPR Danamon menyediakan lebih, KPR Lebih namanya. Betul, namanya adalah KPR Danamon Lebih. Lebihnya apa? Nah, kita akan lihat yang satu ini. Ngomong-ngomong soal KPR Lebih dari Bank Danamon, KPR ini mempunyai keistimewaan yang ini. Kalian bisa mengkombinkan antara tabungan dengan kredit KPR rumah. Jadi contohnya, kalau misalkan kita itu ambil KPR-nya KPR-nya adalah 1 miliar. 1 miliar untuk kreditnya. Betul. Nah, kalau kita kalau kita punya KPR 1 miliar, kemudian kita nabung di bank yang sama senilai 25% di atasnya, jadi 1,25 M kita punya tabungan, ya kan? Maka hitungan bunganya menjadi 0, teman-teman. Wah, ya, KPR 1 miliar, KPR 1 miliar, tabungan 1,25 miliar, taruh aja di bank yang sama. Karena bunga tabungannya itu akan memotong bunga KPR-nya. Oh, jadi sistemnya dia kayak seperti subsidi seperti itu ya, Kak ya. Betul. Jadi bunga tabungan kita itu bisa mengurangi bunga kredit kita. Nah, dengan rasio bahwa nilai tabungan kita 25% di atas plafon kreditnya, maka bisa dipastikan bunga KPR kita itu 0.
Nah, konsekuensinya apa? Berarti waktu kita nyicil nanti, ya tidak menutup kemungkinan angsuran kita akan menjadi lebih cepat selesai. Lebih cepat lunas berarti ya kok ya. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya lebih lanjut lagi tentang rumah ini atau KPR lebih dari Bang Danamon, bisa kontak Amanda di nomor yang ada di bawah ini, ya. Dan pastikan kasih like, komen dong pendapat kalian tentang rumah ini, dan selalu saksikan video-video kami berikutnya dengan subscribe dan menyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi dan salam Xavier Marks.